Hai teman-teman, hari ini kita bakal masuk ke Grotto Kebangkitan ya. Jadi di sini terdapat makam Yesus ya teman-teman. Nah ini batas sucinya. Karena aku nggak pakai apa-apa di kaki aku, jadi nggak apa-apa. Sini dengar suaranya. Dengar suaranya ya. Dengar suaranya. Ini sini dekat. Satu. Ini tuh ini banget guys. Lebar banget. Pokoknya bagus banget. Dan di sini AC-nya dilukis juga dong, biar sama kayak dindingnya. Ini pembagian untuk Misha. 4 ke 5 kita ke 6. 6 dia lagi dulu. Bentar ya, bentar. Enggak tadi. Pelan-pelan. Kak Karlin. Biar Pendi bagi juga. Kita udah berdua aman, Pendi tak mana? tanya-tanyaan. Pendi sini. Ini romonya baru datang. Iya. 1. Irna. Kedua. Hah? Bisa. Aku. Dua Cila. Ketiga. 3. Hah? Tirta. Keempat. Lea. Kelima. Aku. Kita. Keenam. Karlin. Karlin. 7. Dia lagi. Lea lagi. 8. Ini Ria. 8 Ria. 9. Oh kamu berapa? Berapa? 10. Oh lama. Tirta. Tepan. Satu aja dulu. Tepan. Ini yang ini. 11. Pendi. 12. Bapak Jam 12. Kamu lah yang muda itu. 12 siapa? 12 Ibu Guru. Ibu guru. Pengertian 12 ya. 13. Ibu Guru ya. Bae. 13. 14. Ah, Balika 13 siapa? Bae. Eci bisa. Kan Eci ini kacamata soalnya. Oh, kau. Aku 14 kan tadi. 3. Nana Ande ya. Oh aku juga. Andre lagi. 16. Udah ya. Ingat ya. Ini ada. Namanya masing-masing ya. Kau berapa? 11. Nyanyinya tadi. Oke yo. Nyanyinya tadi. Notnya mirip sama aja. Beda-beda ya dia. Dek. Adek. Grace. Adek berapa adek? Enggak. Oke. Hai guys, aku bakal baca perhentian. Hah? Ya, aku bakal baca perhentian kedua sama ke 9. 9. Oke. Sini geser. Dari mana? Oh. Lewat jalan. Lewat aturan. Nanti ada yang di atas banget sampai kita capek itu turun nanti. Hai, Tepan, aku bilang sana tadi kan, Ban? Enggak bisa. Ini pasta ya? Enggak apa-apa ya. Iya. Tapi enggak tahu deh. Udah dia. Diganti. Nanti lagu apa? Kalau dinyanyikan. Aja. Cila baca yang ke-15 ya. Oke. Grace yang ke-17 loh. Kira yang 18 ya. Selamat siang Bapak, Mama, Kakak, Adik semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Gua Maria, Bukit Sanada. Mari kita siapkan hati, jiwa dan raga kita untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Kita awali dengan lagu pembukaan. Ya punya aku. Tuhanku, sengsaramu menyelamatkan dunia.
Ya. Saat ini kita berkumpul hendak merenungkan jalan salib Tuhan sebagai ungkapan pertobatan ekologi. Pesiarahan pengharapan di tahun Yobel 2025 berjalan bersama sebagai pesiara pengharapan menuju pertobatan, belas kasih, kepedulian, dan keselamatan. Melalui jalan salib ini, kita kenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus sebagai sarana untuk semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikutnya, yakni membangun gerakan kepedulian dan perlindungan terhadap bumi, rumah kita bersama ini, yang semakin hari semakin memprihatinkan. Dalam semangat pesiarahan di tahun Yobel 2025, kita dipanggil untuk merawat bumi sebagai tempat di mana kita semua bersiara menuju pintu suci Yerusalem surgawi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Perkenankanlah kami menampaki jalan salib Putra-Mu itu, agar kami mampu menyadari dan meneladani semangat pengorbanannya untuk terlibat secara aktif mengupayakan perbaikan dan pembenahan tempat bersejarah bersama sebagai sebuah proses pendalaman menuju gerakan dan mencapai pertobatan ekologi. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa-masa. Amin. Udah. Kamu duduk sila. Cinta kasih yang sejati, cinta yang disertai kerelaan pengorbanan, meski diperlakukan tidak adil, namun tetap menerima dengan ikhlas. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Kau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang sangat bagi kami besar yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Terutama ketika kami melawan dosa kita dan sebagai penguasa bumi. Engkau tidak menghukum, tetapi Engkau tetap mengasihi dan mengampuni. Ajarilah kami menghayati kita yang berarti dan rela korban serta keberanian untuk menyangkal diri untuk perjalanan
salibmu demi menciptakan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan membangun gerakan kekebalan ekologis. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan undang Agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Keputusan pengadilan atas hukuman salib harus segera dilaksanakan. Yesus harus menjalaninya demi memikul salibnya sendiri. Salib lambang penghinaan yang nanti jadi tumpuan tahta adalah tanda adanya tindakan solidaritas dan rasa senasib terhadap jasa seluruh ciptaan. Inilah ajaran kita tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus yang ingin jadi sahabat manusia yang sejati. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, seringkali kami mudah menyerah ketika harus menerima kenyataan untuk menanggung salib kehidupan. Engkau memberi teladan bagi kami menanggung penderitaan walaupun itu bukan karena kesalahanmu. Dosa-dosa kamilah yang kau tanggung, karena kami telah rusak dunia ciptaanmu. Semoga teladanmu mengubah pola pikir kami untuk berani setia dan menjawab kami merawat bumi sebagai saudara tua yang telah memberi sumber kehidupan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan berguna Engkau bersama kami. Sebab dengan salib sucimu kau telah menyembuhkan. Perlahan sudah mendera tubuh Yesus. Kekuatan fisiknya mulai menurun, sementara jalan menuju puncak Kalvari semakin menanjak. Beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Yesus sadar bahwa ia harus menyelesaikan tugas itu. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan semangat pantang menyerah. Ajaran cinta yang teguh, tak tergoyahkan oleh derita dan kesakitan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan agar kami berani segera bangkit dari kehidupan dan melayani kami dalam melanjut persaudaraan dan persahabatan sejati dalam seluruh alam penciptaan. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu Agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Pertemuan Yesus dengan Maria bundanya sungguh sangat mengharukan dan menciptakan. Pertemuan dua hati gembilah sedang dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dan dalam kasih. Pertemuan anak Allah dengan ibu lemah lembut seperti tubuh rapuh aisannya. Seakan Maria kata, engkau pasti kuat, anakku. Dan seakan Yesus menjawab, Ibu, aku tahu engkau di dekatku. Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu. Pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia yang terus bergulat dengan cerita dan mau karena sungguh untuk setia dan taat. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesatan kecil dalam hidup. Bunda Maria telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan-Mu. Semoga kami peduli terhadap sesama, terlebih mereka yang lemah, miskin, dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan terhormat Engkau bersama kami. Penantian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tenaga Yesus mulai terkuras habis. Badannya gemetar dan kakinya mulai goyah. Sepertinya Yesus tak kuat lagi memanggul salib. Para serdadu memaksa Simon dari Kirene untuk menolong memanggul salibnya. Simon tak kuasa menghindar, namun nasib hina ini tentu akan menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Inilah ajaran supaya kita tidak malu dengan Mesias yang dihina, sebab disitulah letak dalam kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kami sering tidak rela membantu sesama, terlebih yang tidak kami kenal, yang miskin dan tidak bisa membalas kebaikan. Bantuan yang kami berikan sering hanya mengalami dan menyuruh menolongi. Celakalah hati kami karena mau membantu sesama dengan kasih yang tulus, mempengaruhi komitmen dari dalam menyuruh kemanusiaan yang mendesak pada kemiskinan dan keadilan sosial, serta membangun gerakan kekuatan ekonomi. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan terhormat Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Penantian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Veronica
dan penderitaan Yesus. Walaupun menghadapi resiko diusir dan dipukul, Veronica memberanikan diri mendekati Yesus dan menyetel keringat pada wajahnya. Veronica mendapat ucapan terima kasih Yesus berupa gambar wajahnya pada kain putih. Itulah teladan keberanian tak terseru. Demi kasih sejati, ia rela masuk dalam kesulitan. Ia rela masuk dalam kesulitan besar penuh risiko. Namun, balasan rahmat Tuhan jauh lebih besar sukacitanya. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak memiliki hati yang karena tak berani ambil risiko. Gerakanlah hati kami, karena kami ingin mencontoh Veronica dan mengambil keputusan untuk tetap menggunakan bagi orang lain, apapun resikonya, terlebih dalam rangka aksi puasa untuk menghindari yang pada mereka yang terpencil dan menjalankan sahabat sampai. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan penuh mengabdi Engkau dan selamat. Amin. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menembus dunia. Penolongan Simon dari Kirene hanya untuk sebentar. Yesus harus kembali memikul salib yang berat itu. Dengan segala kondisi ini kembali mengirim. Yesus jatuh kedua kalinya. Jadi menyebabkan berhenti. Jadi kita terjadi dari kamu dan manusia. Supaya manusia sehabis-habisnya berserah dan melakukan kasih yang terpanjang sampai akhir. Tuhan sampai hari. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Padahal kita sangatlah Yesus menghibur perempuan yang menangisnya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib sucimu Engkau telah menembus dunia. Perjalanan salib Yesus sungguh mengundang hati banyak orang, terutama kaum perempuan. Di tengah kesakitan dan penderitaan yang dialami, Yesus menghibur dan menasihati mereka agar jangan menangisi dirinya, melainkan menangisi diri dan anak-anak mereka. Sebab bagi Yesus, mereka dan kita yang
Derita sang penebus adalah ini yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpah pada diri kita. Itulah ajaran Yesus. Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata orang yang tadi segala pikiran manusia. Ampunilah kami yang lemah dan ragu ini. Seringkali kami tidak mampu memahami kasih-Mu yang mendalam. Terkadang tugas dan perutusan yang kami lakukan hanyalah sekedar pikiran. Gerakkan hati kami supaya tidak hanya berhenti pada kata tangis kesalahan, namun membuktikannya secara nyata dalam usaha pembaharuan diri yang jiwai semangat ekologis. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Agar setia dan tekun mengabdi Engkau bersama kami. kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat tanpa menyerah dan tidak mudah putus asa bila berhadapan dengan masalah berat dan berisiko korban. Semoga kesetiaan-Mu memampukan kami setia dalam harapan kepadamu yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur Sebab dengan salib kecilmu merupakan menebus dunia. Penderitaan yang ditimpakan pada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Yesus dipermalukan di hadapan orang banyak. Pakaian penutup badan yang pun ditanggalkan. Harga dirinya dihancurkan, hak perlindungannya diabaikan, dan tiada seorang pun yang peduli apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segalanya. Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keangkuhan. Ini mengambil rupa hamba daripada hamba sampai ke tingkat yang paling tinggi. Marilah berdoa.
Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami telah menjadi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan dalam menghormati hak dan martabat kemanusiaan. Gerakkanlah hati kami untuk tidak membuang muka kepada saudara kami yang lapar dan haus, yang dalam tenda-tenda pengungsian, yang berada dalam penjara, yang sakit dan menderita, para lansia yang kesepian, serta mereka yang berkebutuhan khusus dan membutuhkan sapaan. Amin. Ya Yesus, ajarlah kami melaksanakan ibadah, Agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Dengan saling sucimu kepada seluruh dunia. Memberikan Yesus yang mengajak para setiwa dan para tangan dan kakinya pada panah Allah siapa mengajukan darah segar berkecucuran dan Yesus menjemput Yesus yang berlain satu dengan mendoakan Bapa ampunilah mereka mereka tidak tahu apa yang itulah teladan pengampunan dan sejati tanpa pernah memperlakukan kesalahan dan yaitu untuk mereka dalam keadaan dan tetap berbagi hina dalam hidup. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kebenaran hati dan dosa kamilah Engkau salibkan. Kami seringkali menyalibkan sesama dengan penghinaan, kemarahan, dan caci maki, sering mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat-Mu untuk bisa belajar menjadi rendah hati serta bertobat, bukan sekadar menyesali diri dengan kata dan air mata, tetapi berubah dan mengulangi perbuatan dosa. Perubahan sikap hati yang terwujud dalam tindakan. Amin. Ya Yesus, ajarlah kami melaksanakan kehendak Agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Salib Kau melihat ketertiban yang memuja, berapa Kau yang taat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. dan terpujilah buat bumi Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini. Perhentian ke-12. Ya, Bis. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Karena salib ini telah menolong dunia. Di waktu aku ditelan dunia, Kau
biarkan aku sengsara sendiri. Oh Bapa, biarlah semuanya, karena inilah kehendak-Mu. Lama sabatani, oh Eli, lama sabatani. Kelelahan selama menikung salib, tekanan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperikan, cucuran darah yang mengalir saat paku menembus tangan dan kakinya, tambah lagi kesengsaraan selama 3 jam tergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan tubuh jasmani Yesus. Kira-kira pukul 3 sore Yesus wafat. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Semesta menjadi sunyi, ikut berduka karena wafat sang penciptanya. Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Bethlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa. Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putranya terkasih. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Pernyataan tentara Roma yang mengatakan bahwa Yesus sungguh anak Allah adalah bukti pencarian kebenaran sejati yang ditemukan dalam kasih agung yang ilahi, yang mati dalam diri wajah Allah yang sungguh insani. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia sampai yang ilahi menjadi sama yang menderita dengan insani. Berdoa, ya Yesus, ampuni kami, berikan kasih kepada kami. Telah memberikan hidupmu sendiri bagi dosa-dosa kami. Barulah kami mampu memisahkan diri kami dari semak dan monat yang menghalangi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan hidup kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, Agar setia dan teguh mengabdi Engkau dan sesama hamba. Kan bisa kayak gini aja. diturunkan dari kami. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Engkau telah menebus dunia. Kejadian di Kalvari itu sangat kesepian dan kesaduan yang mencekam mengikuti semua yang ada di sini. Satu persatu kelayak meninggalkan tempat Tuhan ibadah. Dipenuhi rasa haru dan tanda tanya besar dalam batin mereka. Siapakah dia itu? Sang bunda dengan setia berlutut nanti kayu salib. Hari itu adalah persiapan sabat. Sebelum malam tiba, jenazah Yesus harus diberikan. Yusuf dari Arimatia meminta izin kepada Pilatus agar dapat menurunkan dan memakamkan jenazah Yesus. Jenazah Yesus dijatuhkan dari salib, diserahkan kepada Bunda Maria. Dalam duka dan cinta, Maria memangku anaknya yang telah wafat. Dalam ketubuhan ini, Maria tetap tabah dan percaya akan janji keselamatan Allah melalui pengorbanan salib sebagai ungkapan kasih sempurna bagi manusia. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria atas segala teladan ketekunan, ketaatan dan kesetiaan iman bagi kami. Kami berjanji selalu berusaha menjadi anak-anak yang baik agar kami dapat menyenangkan hati-Mu yang mulia dan menghibur juga hati Bunda Maria yang
yang berduka atas penderitaan orang-orang miskin yang sedang disalibkan, dan untuk makhluk-makhluk dunia ini yang dihancurkan oleh kekuatan manusia. Semoga dengan pertolongan Bapa-Nya, kasih kuasa kami, bencana kasih terhadap bumi dan kejahatkan kasih. Amin. Ya Yesus, ajarlah kami Agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Kemudian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib putih-Mu Kau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu. Pemakaman dilaksanakan secara sederhana dan terburu-buru karena hari menjelang Sabat sudah mulai hujan. Sekali lagi kehendak Ilahi menyatakan, Ilahi menyatakan yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kubur dalam kehinaan. Sang sumber kehidupan tak bisa ditahan. Pada hari ketiga, Ia bangkit dari antara orang mati. Cahaya pasca akan menyinari seluruh muka bumi dan genap alam ciptaan. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa dengan sangat sempurna. Engkau telah mengorbankan diri demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi meninggalkan umat manusia dan membebaskannya dari berdosa. Engkau telah berkuasa dari kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dengan kemenangan ini, Engkau memanfaatkan terhadap manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah, dengan sesama dan pada semesta. Ya Yesus, ajarilah kami menjalankan kebijaksanaan. Agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati menjalankan ibadah. Kami bersyukur karena Ia berkenan memberikan teladan maka Katakan dan kira dan iman kami dengan melayani sebagai peran nyata atas kasih dan iman kita berikan oleh Allah ini. Semoga kekuatan salib suci Kristus menyembuhkan dan menguatkan kehidupan serta menjadikan kami manusia baru yang mulus. Sebab Dialah Tuhan dan Penantara kami yang hidup dan kuasa sama sekali dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Sekarang dan
Marilah kita berdoa. Yang mau ke Gua Maria silakan, tadi saya sudah. Yang mau foto-foto ya, acara sudah bebas ya sampai jam 4 ya. Kita gua ya. Jadi cara bebas ya, foto Bapak ngopi. ya. Sila hidup apa mungkin? Dari mana Ferry itu? Lari. Dia punya ini nih kayak di Sendang sama kita begini juga. Semua Gua Maria ada begini. Buat ngambil air suci kau itu. Astaga. Apa? Gua Maria mana? Kenapa kalian cuci muka? Wah, ini mau Gua Maria itu gereja mana ada kalau gitu. Kan gua itu. Air berkat dipakai nyampi terlalu berkat sekali. Di Sendang sama juga kayak begini dia. Udah diberkati jadi Itu yang tinggal. Kepala kainnya di kepala kainnya. Ini tempat yang Turun lagi. Makanya aku naik. Iya, geli. Oh, ada asrama di sini. Sekarang kita udah mau pulang. Pulang kita. Udah sampai sore kita di sini. Liburan telah usai. Kita dulu. Udah pulang kah? Mak, udah pulang. Udah. Capek. Cah, gimana? Udah mau pulang? Ya guys, udah capek banget tadi. Oke. Oke. Pak Jem, minta nomor itu deh. Ayo, lanjut. Pulang sudah? Pulang. Orang tua minta satu Jem, minta. Ada nih. Katanya minta nomor HP. Yang mana minta nomor? Ini. Ini dari gadis-gadis semua tuh, gadis-gadis tuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Ambil barang. Angkat salah satu, semua angkat ya. Aku jadi video call Muhammadnya. Angkat. Angkat. Bapak aja akan bilang gua di atas. Ya, Kamil. Ada di atas sekali lagi. Ore. Di atas. Aku akan ini. Aku tadi gua kayak gini. Fendi, kau kah? Oke, kita udah pulang. Ban, ada aqua di atas, aqua di atas. Ya, tinggal bilang aja. Oke. Oh, ada Fendi ya? Ayo, Fendi rumah barang. Kita udah kembali. Bagaimana teman-teman? Capek gak? Barang-barang sudah kembali. Ada yang dingin. Kita kedinginan. Aku nggak bisa tidur, sayang. Nggak bisa tidur. Aku udah nyenyak banget. Tidur menganga. Udah nyenyak banget. Iya. Kurang nyampe. Oke lah guys. Guys, sudah ada lampu semua di rumah ini, guys. Mana guys? Guys, aku itu sebenarnya nyapar.